Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Masjid beserta jajarannya, para tokoh, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, bil khusus kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bapak, semoga ibu, ayah, bundo yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, yang terpanggil hatinya menghidupkan cahaya-cahaya Allah, semoga pada hari ini yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya, semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya, semoga Allah sampaikan hajatnya, amin. Kalaupun kita wafat, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ini berkat rahmat Allah, Allah pertemukan kita di dalam rumah Allah ini. Maka insya Allah ada kajian menarik pada hari ini yang mau saya sampaikan. Nanti kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikanlah kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendengar, kalau kita melihat, kalau kita mengkaji, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, lalu melanjutkan ke perjalanan ke Sidratul Muntaha. Kalau ini yang terus kita kaji setiap tahun ke tahun, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, maka ini adalah kajian berulang-ulang. Rasanya pada hari ini saya ingin membahas suatu makna dalam sholat. Maka ada yang begitu luar biasa dalam inti mengerjakan sholat ini terhadap seorang hamba kepada Rabbnya. Atau sebelum saya membahas ini lebih lanjut, maka saya ingin meluruskan tentang bulan Rajab lebih dahulu. Karena banyak amalan-amalan orang-orang di bulan Rajab yang tidak sesuai dengan syariat. Mohon maaf cakap. Banyak amalan-amalan di bulan Rajab yang tidak sesuai dengan disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Maka kalau nanti ada yang tersebar luas di WA kita, maka tidak perlu kita sebarluaskan, dihapus saja. Apa maksudnya? Ada yang tersebar di WA, barang siapa
berpuasa hari pertama di bulan Rajab, di hari kedua, di hari ketiga secara berturut-turut, maka terbebaskan dari azab api neraka. Barang siapa yang menyebarkan berita ini, maka ini mendapatkan amal jariyah. Apa maksudnya? Orang yang melaksanakan puasa wajib saja belum ada jaminan surga, apalagi orang yang melaksanakan puasa sunnah. Begitu juga barang siapa yang melaksanakan sholat lail, sholat malam pada bulan Rajab hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka dijamin oleh Allah terbebas dari azab api neraka. Ini adalah kajian yang tidak ada landasannya. Tak pernah ulama-ulama kita menyampaikan orang yang melaksanakan sholat wajib saja belum dapat jaminan surga, apalagi orang yang melaksanakan sholat sunnah. Atau barang siapa berpuasa yaumul bid di bulan Rajab 3 hari berturut-turut, maka pahalanya sama mereka berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan, puasa sunnah 3 hari disamakan pahalanya seperti mereka yang melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Tapi ada bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Ada doanya Rasulullah. Apa doanya Rasulullah dalam kitab Al-Ala wal Kubra halaman ke-79, dalam kitab Al-Usta halaman 41. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Ketika kita biasakan melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Rajab, kita teruskan di bulan Sya'ban, nanti ketika di bulan Ramadan tak canggung lagi kita melaksanakan puasa, tak canggung lagi kita melaksanakan puasa-puasa sunnah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, nanti kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu puasa wajib. Maka ada kajian menarik pada hari ini, memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kalaulah Rasulullah dia berdoa di bulan Rajab, sampaikan di bulan Sya'ban, dan sampai di bulan Ramadan, umurnya sampai di bulan Ramadan, di dalam kitab Al-Ala wal Kubra ada 3 asbab doa orang itu ditolak oleh Allah. Ada 3 asbab doa orang itu tolak, maka doa itu tak sampai kepada Allah. Yang pertama siapa? Mereka yang melakukan perbuatan musyrik, agamanya Islam, tapi meyakini ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu contohnya? Kalau dulu orang menyebutnya dukun, tapi dukun itu sekarang rumah namanya itu dirubah. Apa namanya? Orang pintar. Kalau nak menemukan penyakitnya di rumah sakit, maka dia berobat ke orang pintar. Lihat dalam hadis riwayat Ahmad, orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal, tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu mendatanginya saja, apalagi mereka berobat kepadanya. Maka lihat dalam surat Al-Bainah firman Allah yang begitu cantik, yang begitu indah. Innal ladzina kaffaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir sudah pasti masuk neraka jahanam. Kenapa? Karena orang kafir itu matanya buta, telinganya tuli, mata hatinya mati. Itu orang kafir. Dalam bahasa Arab kafir itu asal katanya kafaro. Hatinya tertutup menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Allah sampaikan orang ahli Alkitab. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Al-Quran, mereka yang beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, tapi melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebut di dalamnya
wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang musyrik pun Allah masukkan ke neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Maka dan oleh karena itu kita terus berdoa kepada Allah. Allah beri kita ujian. Kita berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Ya Allah, angkat penyakit ini ya Allah. Sehatkan jasmani hamba, sehatkan rohani hamba. Tapi sampai detik ini sakit itu bukannya sembuh, tapi malah parah. Maka dalam kitab Gharibin Ulum kita perlu muasabah diri kita. Jangan-jangan doa kita tak menembus langit, doa kita tak sampai kepada Allah karena ada perbuatan musyrik yang kita lakukan. Lalu bagaimana caranya Ustaz untuk menangkas perbuatan-perbuatan musyrik ini supaya kami kembali ke jalan Allah, supaya doa kami bisa menembus langit? Maka Allah jawab dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita mengetahui perbuatan musyrik itu adalah perbuatan yang menzolimi diri kita, kita tahu itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, maka memohon ampunlah kepada Allah, meminta ampunlah kepada Allah. Siapa lagi yang akan mengampuni atas dosa-dosa kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu bagaimana caranya? Yang pertama itu perbaiki ibadah kita. Kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, mohon maaf cakap, tak ada satupun ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah. Tidak ada. Kalaulah solat yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita bersedekah. Kalaulah sedekah yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Kalaulah puasa yang menjamin kita masuk ke surganya Allah, maka tak perlu lagi kita berhaji, tak perlu lagi kita berkurban. Seluruh ritual ibadah yang wajib maupun sunnah tak ada jaminan untuk masuk ke surganya Allah. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, lalu apa yang menjamin kami untuk masuk ke surganya Allah? Yang menjamin kita masuk ke surganya Allah adalah yaitu cuma satu saja, yaitu dengan rahmatnya Allah. Maka perbaiki ibadah kita, karena di dalam ibadah tersebut rahmat Allah yang maha luas. Perbaiki puasa kita, karena di dalam puasa tersebut rahmat Allah yang maha luas. Perbaiki sedekah kita. Kenapa? Walaupun dia ustadz, walaupun dia ulama, walaupun dia penghafal Al-Quran, tidak ada jaminan surga. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ada sahabat penghafal Al-Quran, tapi tak mendapatkan jaminan surga. Hafal Al-Quran, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, tapi tak mendapatkan jaminan surga. Siapa namanya? Namanya Nahar Ar-Rajal. Siapa Nahar Ar-Rajal? Sahabat yang salah satu dia menghafal Al-Quran, sahabat yang salah satu selalu ikut beribadah kepada baginda Rasulullah SAW, tapi sudah digambarkan oleh Rasulullah. Apa yang menyebabkan Nahar Ar-Rajal tidak masuk ke surganya Allah? Ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW, ketika itu digantikan oleh salah satu seorang khalifah yang bernama Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar muncul nabi palsu. Siapa namanya? Namanya Musailamah. Diberi gelar oleh para sahabat Al-Kadzab, orang pembohong, orang pendusta. Ketika munculnya nabi palsu ini dibenarkan oleh Nahar Ar-Rajal, maka di zaman Abu Bakar banyak orang yang mengakui Musailamah itu adalah sosok seorang nabi. Bayangkan, orang penghafal Al-Quran saja belum ada jaminan surga, apalagi orang yang tidak hafal Al-Quran.
Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, dan berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dari rumah kita berhijrah ke rumah Allah, dari rumah kita berhijrah ke rumah Allah, kita berjihad ke rumah Allah untuk melawan hawa nafsu kita. Sampai di rumah Allah kita sujud kepada Allah. Selesai sujud kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, turunkan rahmatmu kepada hamba. Ulaika yarjuna rahmatallah. Kalau Allah kasih rahmat, baru ada jaminan surga. Walaupun dia seorang ustadz, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia rajin bersedekah, kalau Allah tak kasih rahmat, maka tak ada jaminan surga. Maka perbaiki ibadah kita. Lalu ada pasti nanti yang akan bertanya, Ustadz, saya melihat, saya pernah mendengar ada seorang ustadz yang membacakan ayat Al-Quran yang begitu cantik, yang begitu indah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi aduh Ustaz, ada Ustaz, dia sholat subuh ke masjid, dia sholat zuhur ke masjid, dia sholat asar ke masjid, dia sholat maghrib ke masjid, dia sholat isya ke masjid. Setiap waktu saya lihatnya sholat ke masjid. Tapi tetangga membeli mobil, dia yang stres. Setiap waktu dia sholat, tapi tetangga yang membuat rumah, dia yang minum bodrek. Dia sholat Ustaz. Kalau bahasa Belandanya, tetangga yang membalioto, inyonan gilo. Ah, itu bahasa Belandanya tuh. Dia sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dia sholat ke masjid. Otomatis ayat firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, berarti tidak balance dengan diri manusia. Nanti timbul pertanyaan, apakah sholatnya yang salah? Ada orang sholat, tetangga yang beli mobil, dia yang stres. Apakah sholatnya yang salah? Lah, tidak. Kenapa? Kata Buya Hamka cuma dua. Kalamnya Buya Hamka, kalau ingin melihat sholat orang itu baik, maka lihat dari dua hal ini. Yang pertama, lihat dari perkataannya dan perbuatannya. Yang kedua, lihat dari cara berpakaiannya. Lihat dari perkataan dan akhlaknya. Makanya banyak orang-orang yang sholat perkataannya tak terjaga. Banyak para da'i, banyak para ulama yang perkataannya tak terjaga, yang menghina para pedagang. Ya. Banyak para pemimpin yang gelarnya profesor, yang gelarnya doktor, sholatnya rajin, tapi perkataannya tak terjaga. Banyak. Lihat ikhwah, apakah sholatnya yang salah? Lah, tidak. Makanya perbaiki ibadah kita supaya Allah turunkan tuh rahmat. Lihat dalam kelanjutan dalam surat Al-Bainah tersebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tersebut, orang yang melaksanakan sholat itu dengan baik, apa kata Allah, yang akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Lihat dalam surat Al-Bainah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat
Ulaika hum khairul bariyah. Siapa orang beriman itu? Mereka yang mengerjakan kebajikan. Ketika dia menjadi pemimpin yang amanah. Ketika menjadi para ulama, menjadi ulama yang istiqamah. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia mengajak saudaranya beribadah ke rumah Allah dari hatinya. Saling mendoakan karena Allah. Lalu apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka lihat dalam kitab Al-A'la wal Kubra. Orang yang Allah katakan sebaik-baiknya makhluk, tuh peluang sangat besar Allah turunkan tuh rahmat. Maka dan oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari ibadah kita ini, walaupun sholat ini adalah salah satu yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang mukmin, orang Islam itu bedanya dengan orang kafir adalah sholatnya. Tapi lihat dalam fikih ibadah, ini mohon maaf cakap, di dalam fikih ibadah secara umum itu kan cuma dua, tidak termasuk orang sakit. Orang yang tak wajib sholat itu siapa mereka? Yang pertama adalah anak kecil yang belum baligh. Yang kedua, orang gila. Jadi kalau ada saudara kita walaupun agamanya Islam tapi tidak sholat, berarti sama mereka orang gila. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu pentingnya ibadah ini? Kadang-kadang kita pakai alasan, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, istrinya ngajak sholat ke masjid. Dah bang, kita sholat ke masjid yuk. Ini kan nanti ada kajian habis maghrib, bahasa Balandonyo semayang wak ke masjid lah dah. Anak apa kata abangnya? Gua capek dari pagi, gua kerja. Bahasa Belandanya enak nampak deh gau den kolita. Dari pagi den kok keraju, badan saya capek. Sekarang kita balikkan pertanyaan tersebut. Yang mengasih rezeki siapa? Allah. Kita balikan, seandainya Allah pun capek mengasih kita rezeki, bagaimana? Kan kita katakan, kita bekerja dari pagi sampai sore, badan kita ini capek, badan kita ini letih, lalu kita tidak sholat. Seandainya Allah tuh capek pula ngasih kita rezeki, bagaimana? Walaupun itu bukan hakikatnya sifatnya Allah. Maka supaya kita termasuk orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, supaya kita termasuk orang yang tidak doanya menembus langit, maka perbaikilah ibadah kita. Perbaiki ibadah kita. Yang kedua, siapa doanya yang tidak menembus langit? Ini mohon maaf, nanti jangan marah kepada saya bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Yaitu mereka yang akidahnya tergadaikan. Yang punya Al-Quran silakan dibuka. Saya kaji asbabun nuzul ayat ini. Saya kaji asbabun nuzul ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum hidupnya Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang dekat dengan Allah. Siapa namanya? Namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura, ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Tinggalnya di Mesir, di wilayah Bani Kan'an. Orang datang kepada Bal'am meminta doa kebaikan. Bal'am, doakan saya Bal'am supaya saya mendapatkan kebahagiaan. Bal'am, doakan saya Bal'am supaya Allah beri kesehatan. Bal'am, doakan kami Bal'am sekeluarga supaya keluarga kami ini dirahmati oleh Allah. Orang datang kepada Bal'am meminta doa kebaikan. Tapi ketika itu apa bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian?
Nabi Musa alaihissalam ingin datang ke Mesir. Para pemimpin mendengarkan, para pemimpin mendapat kabar bahwasannya Nabi Musa alaihissalam ingin datang ke Mesir. Para pemimpin, para penguasa ketika itu takut. Dia mendatangi Bal'am bin Ba'ura. Apa kata para penguasa? Bal'am, bolehkah kami minta doa keburukan? Kaget Bal'am bin Ba'ura. Untuk siapa? Untuk Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Bal'am, kenapa? Kenapa? Bukankah dia sosok seorang nabi? Bukankah dia sosok seorang rasul? Kenapa harus didoakan keburukan? Yang kami takutkan Bal'am, kalau Musa itu datang ke Mesir, di wilayah Bani Kan'an ini, nanti dia kuasai wilayah ini. Kami takut jabatan kami hilang, kami takut harta kami hilang, kami takut kedudukan kami hilang. Maka kami minta doa, doakan Musa itu supaya mendapatkan keburukan, supaya dia tak datang ke wilayah Bani Kan'an. Bal'am bin Ba'ura tidak mau, bapak-bapak ibu-ibuku sekalian. Dibujuk istrinya, nggak juga terayu. Lalu disodorkan oleh para pemimpin. Bal'am, kalau kau kabulkan doa saya ini Bal'am, apa yang kau minta kami kasih. Kau minta jabatan Bal'am, kami kasih kau jabatan. Kau minta kedudukan Bal'am, kami kasih kau kedudukan. Kau minta harta Bal'am, kami kasih kau harta. Apa yang kau minta kami kasih. Tapi doakan Musa itu jangan sampai dia datang ke wilayah Bani Kan'an. Mulai akidahnya tergoyahkan. Mulai akidahnya tergoyahkan. Maka ketika itu diterima oleh Bal'am. Diterima oleh Bal'am bin Ba'ura untuk mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebiasaan Bal'am bin Ba'ura kalau dia berdoa, dia naik ke atas bukit. Nama bukitnya Bukit Husban. Ketika dia naik ke atas bukit, dia suka menunggangi keledainya. Dia tunggangi keledai oleh Bal'am bin Ba'ura. Di pertengahan jalan, keledainya menderu, tak mau melanjutkan perjalanan. Karena Bal'am bin Ba'ura akidahnya sudah tergadaikan, matanya sudah buta, telinganya sudah tuli, dalam pikirannya hanya jabatan, dalam pikirannya hanya harta, dalam pikirannya hanya kedudukan. Maka dipecut keledai ini sekeras mungkin. Maka terpaksa keledai itu naik ke atas bukit. Sampai di atas bukit, bapak-bapak ibu-ibuku sekalian, ketika Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah, yang tadi lidahnya lurus menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu lidahnya terpatah-patah membaca atau menyebut nama Allah. Inilah asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 176. Ketika Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah, lidahnya terpatah-patah, lidahnya panjang keluar, melebihi dari dagunya sampai ke dadanya. Maka satu-satunya manusia yang Allah umpamakan seperti anjing dalam Al-Quran adalah Bal'am bin Ba'ura. Apa maksudnya Ustaz? Kalau ada di antara kita, mohon maaf cakap, para pemimpin yang tergadaikan, doa tak sampai kepada Allah, doanya tak sampai menembus langit. Bukankah ini menjadi pelajaran bagi kita? Makanya hati-hati itu, bapak ibu, yang kemarin di Kota Padang juga banyak tuh. Apa maksudnya hati-hati yang kemarin, yang menerima uang 200.000, yang menerima beras, yang menerima sembako, yang tergadaikan akidahnya gara-gara pemimpin? Hati-hati, hati-hati. Kalau tak bertobat, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah, tidak akan pernah kita masuk ke surganya Allah. Satu-satunya tuh manusia yang Allah umpamakan seperti anjing. Betapa banyak sekarang orang-orang yang tergadaikan akidahnya demi kedudukan. Dia seorang pemimpin, agamanya Islam, dia seorang ahli dalam bidang agama. Betapa banyak akidahnya tergadaikan. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya tak sampai menembus langit, ikhwah. Maka dan oleh karena itu, jangan sampai kita yang hidup ini, walaupun kita rajin sholat,
Walaupun kita rajin sedekah, tapi akidah kita tergadaikan demi jabatan. Akidah kita tergadaikan demi harta, demi kedudukan. Maka rahmat Allah itu tak akan menyertai kita, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Maka jadikan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jangan pernah kita melakukan perbuatan musyrik. Yang kedua, jangan pernah akidah kita tergadaikan. Kalau dua-duanya ini yang kita lakukan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah kita masuk ke surganya Allah. Coba lihat di dalam kitab Bukhari bin Ulum halaman ke-17. Mereka yang mati dalam keadaan musyrik, mereka yang mati dalam keadaan tergadaikan akidahnya, tunggulah onta masuk ke lubang jarum, baru mereka masuk ke surganya Allah. Sekarang kita berpikir dengan logika saja. Laikah mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum? Maka kalau mereka yang mati dalam keadaan musyrik, mereka yang mati dalam keadaan tergadaikan akidahnya, la yadkhulul jannah. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, siapa yang mereka doanya tak menembus langit? Mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Bahasa Belandanya apa, Ustaz? Baradia kakak saraya samande ndak basapuan. Jodun sanak bamusuhan. Sama tetangga bermusuhan. Sama adik ndak tegur sapa. Sama mertua ndak tegur sapa. Apalagi yang kemarin pesta demokrasi. Adik kakak beda pilihan nggak tegur sapa. Sama-sama pengurus masjid beda pilihan ndak tegur sapa. Banyak nih kemarin. Maka ketika memperingatkan Isra dan Mi'raj ini, yuk kita kembali ke jalan Allah. Yang tadinya kita bermusuhan cuma gara-gara pemimpin, yang tadinya kita bermusuhan gara-gara kedudukan, gara-gara jabatan, ini yang menyebabkan kita doa kita tidak bisa menembus langit. Ini yang menyebabkan doa kita tidak sampai kepada Allah. Ini yang menyebabkan rahmat Allah tidak turun. Maka perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Perbaiki. Nih, ayah, bunda, siapa orang beriman itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran? Buka surat Al-Anfal ayat 2. Siapa mereka kata Allah? Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu orang beriman. Orang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Itu orang beriman. Apa maksudnya, Ustaz? Ketika azan berkumandang. Azan berkumandang itu bukan undangan manusia. Itu undangan Allah. Dikumandangkan oleh saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kajian yang tersirat dalamnya? Apa kata Buya Hamka? Hai hambaku, kata Allah. Hai hambaku, aku rindu pada kalian, kata Allah. Yang lagi tidur, bangun dari tidur kalian. Yang lagi duduk, bangkit dari duduk kalian, kata Allah. Datanglah ke rumahku. Datanglah ke rumahku ini, kata Allah. Aku rindu pada kalian. Aku rindu kau datangi, kata Allah. Sampai kau di rumahku, sujudlah kepadaku, kata Allah. Selesai kau sujud, mintalah kepadaku apa yang kau minta, akan kuperkenankan doamu. Itu orang yang beriman. Kalau dalam istilah apa? Orang beriman itu diyakini di dalam hati, diungkapkan dengan kata-kata, diamalkan dalam perbuatan. Itu orang beriman. Apa maksudnya, Ustaz? Yang sekarang, yang tadinya kita tidak tegur sapa dengan saudara-saudara kita, beradik kakak, dengan mertua, dengan paman, dengan maete, dengan tetangga, yang tadinya kita tak tegur sapa, tapi dalam hati kita ini terbetik. Apa yang terbetik?
Ya Allah, kalau saya teruskan hal-hal yang seperti ini, maka saya tidak akan pernah masuk ke surgamu ya Allah. Temui saudara-saudara kita itu. Itu salah satu orang yang beriman. Itu adalah salah satu orang mukmin. Maka bedakan orang Islam dengan orang beriman. Bedakan orang Islam dengan orang mukmin, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, sangat berbeda. Orang mukmin itu orang yang beriman. Orang Islam itu belum tentu dia beriman. Kenapa? Karena banyak di luar sana orang yang beragama Islam tapi tidak sholat. Tapi kalau orang mukmin ketika azan berkumandang, hatinya gemetar. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan orang mukmin itu hatinya gemetar? Ketika disebut nama Allah, ketika azan yang berkumandang. Karena yang mengajarkan dia pandai berjalan di muka bumi ini adalah Allah. Yang mengajarkan dia pandai berbicara Allah. Yang memberikan kedudukan Allah. Yang memberikan jabatan Allah. Yang memberikan dia sehat Allah. Makanya kalau orang beriman, kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Maka sesuailah dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la iman, tidak punya iman liman la amanat lahu, tidak punya iman bagi orang yang tak punya amanah. Walaupun dia ulama, walaupun dia pemimpin, tapi kalau dia tak amanah maka dia tak punya iman. Maka dan oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk. Yang pertama, jauhi kita dari perbuatan musyrik. Yang kedua, jangan sampai akidah kita tergadaikan. Yang ketiga, jangan sampai kita memutuskan hubungan tali silaturahim. Kalau tiga ini kita bisa mengatasinya, insya Allah rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Maka jazaohum 'inda rabbihim jannah, balasan bagi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha. Allah ridha atas apa yang Allah perintahkan dan mereka pun ridha melaksanakannya karena iman kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita banyak alasan. Ustadz, saya ingin sekali Ustadz sholat ke masjid itu, saya ingin. Tapi ketika saya ingin sholat, hujan itu lebat. Alasannya, bang, sholat ke masjid yuk. Enggak, hujan. Hujan yang dijadikan alasan tidak beribadah. Lebatnya tidak seberapa. Bang, dah, sholat subuh ke masjid yuk. Enggak, cuaca dingin. Sekarang pertanyaannya, hujan itu rahmat Allah enggak sih? Hujan itu rahmat Allah enggak? Hujan itu rahmat Allah. Kadang aneh loh, enggak masuk loh dalam logika. Kalau hujan dijadikan alasan untuk tidak beribadah ke rumah Allah, bukan hujannya yang salah. Kalau cuaca dingin, kalau cuaca panas dijadikan alasan untuk tidak beribadah ke rumah Allah, bukan cuaca dingin, bukan cuaca panasnya yang salah. Jangan-jangan dalam hati kita ini punya masalah, sehingga rahmat Allah pun kita jadikan alasan untuk tidak beribadah ke rumah Allah. Coba lihat, ketika mereka sakit, mereka berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, angkat penyakit hamba ya Allah. Kadang-kadang dia berdoanya luar biasa. Ya Allah, dosa apa yang telah saya perbuat ya Allah? Begitu sakit penyakit ini ya Allah, dia tidak sadar kalau dia tidak sholat. Doa, ya Allah, dosa apa yang dosa besar apa yang pernah saya lakukan? Ninggalin sholat itu dosa gede. Ninggalin sholat itu dosa besar. Doa, ya Allah, dosa besar apa yang saya lakukan? Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita tak menyadari
tanpa kita sadari, kita tidak menyadari. Doa kita itu mengukur kebaikan Allah. Maka dan oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian, ayahanda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, semoga di akhir-akhir bulan Rajab ini jangan sampai kita melakukan perbuatan musyrik, jangan sampai tergadaikan akidah kita, jangan sampai kita memutuskan hubungan tali silaturahim. Kalaupun ada 3 ini yang kita lakukan, obatnya ada di dalam surat Ali Imran ayat 135. Maka bertaubatlah kepada Allah sebelum ruh dan jasad ini terpisah. Tapi kalau antara 3 ini ada pada diri kita sekarang, dengan keangkuhan kita nak mau bertaubat kepada Allah, lalu dia mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan tergadaikan akidahnya, mati dalam keadaan memutuskan hubungan tali silaturahim, la yadkhulul jannah. Semoga pada malam hari ini kita jauh dari itu semua, bapak-bapak, ibu-ibuku sekalian. Yuk, supaya berkahnya majelis ilmu kita pada malam hari ini, alangkah indahnya kita tutup dengan berselawat kepada baginda Rasul. Kenapa? Allah yang menciptakan Rasulullah, Allah yang menciptakan Nur Muhammad, Allah yang menciptakan Ahmad Muhammad berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umatnya tidak mau berselawat kepada Rasulullah? Yuk, semoga di malam hari ini, di akhir-akhir bulan Rajab ini, kita berselawat kepada Rasulullah. Semoga kelak di padang mahsyar nanti kita termasuk diakui oleh umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibimbing oleh Rasulullah untuk menuju jannahnya, untuk menuju surganya Allah, ditempatkan di tempat yang tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita serentak kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sekali lagi yang keras. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak, ayah, ibu, bundo yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kata-kata yang menyinggung hati, yang menyinggung perasaan, jangan jadikan kajian ini menjadi suatu penyakit, tapi jadikan kajian ini menjadi suatu momentum bagaimana sama-sama kita ingin menggapai rahmatnya Allah. Dan doakan saya juga, semoga Allah selalu memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani kepada saya. Kalau ingin lebih kenal secara lanjut, lihat saja di YouTube, ketik saja Joni Al-Anas, keluar tuh ceramah-ceramah saya dari Aceh sampai ke Papua, dari di Sulawesi, di NTB, di Bali, di Batam, di Pekanbaru, di Palembang, semuanya keluar. Saya juga minta doa, semoga Allah selalu menjaga hati ini, Allah jaga jasmani ini,
Nanti kalau ada suatu saat dapat kabar dari berita apa segala macam, akidah saya tergadaikan demi jabatan, tegur saya, jangan didiamkan. Kalau didiamkan, bapak-bapak pun ikut berdosa. Kalau kita mengetahui, begitu juga ada saudara kita, walaupun dia ustadz, tapi tergadaikan akidahnya, bisa jadi imannya waktu itu lagi lemah. Ingatkan dia, doakan yang terbaik supaya kembali ke jalan Allah. Jangan musuhi dia, tapi doakan yang terbaik. Tegur dia dalam keadaan di ruangan tertutup. Jangan permalukan dia, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Karena mereka juga ingin masuk ke surganya Allah. Maka ayo sama-sama kita menggapai surganya Allah, bersama-sama masuk ke surganya Allah, bersama-sama orang yang kita cintai, orang-orang yang kita rindui, dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf ayahanda bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.